Semuanya. Oke. Ya, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah Kamis Putih ini. Dan mungkin untuk kita bisa boleh saling salaman dengan rekan di sebelah kanan kiri. Saya berikan waktu 1 menit untuk bisa mengucapkan salam. Kalau mungkin tadi belum sempat bersalaman. Ya, kita sungguh bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan mempertemukan kita di dalam momen yang berharga, di dalam momen yang spesial ini. Kita bukan hanya melakukan tradisi kalender gerejawi saja, tetapi kita juga mau bersama-sama mengenang akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap kita. Dan sebelum itu saya akan memberitahukan beberapa hal untuk terkait ibadah ini. Mengingat ini ibadah yang khusus, maka akan ada prosesi yang khusus juga. Dan nanti di dalamnya itu ada narasi drama yang akan dibawakan oleh pelayan. Dan untuk nanti selama narasi drama berlangsung, lampu akan diredupkan secara bertahap. Ya, jadi ini saya pemberitahuan dulu dari awal supaya jemaat sekalian tidak kaget kalau tiba-tiba, loh kok mati lampu, loh kok gelap-gelapan begitu. Di sini kita tujuannya bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk pengen coba-coba, bukan. Tetapi kita mau bersama-sama menghayati pada malam ini sama seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus maupun para muridnya di malam itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran ibadah yang akan berlangsung, dan biarlah ini menjadi kesempatan kita untuk menikmati waktu kita merenungkan bersama dengan Tuhan akan jalan kasih yang Yesus pilih bagi kita. Dan untuk itu saya berikan waktu kepada setiap kita untuk mempersiapkan diri, dan mungkin jikalau ada handphone yang masih berdering mungkin boleh di silent terlebih dahulu untuk menjaga kekusyukan ibadah ini dari awal sampai selesai. Dan setelah itu saya persilakan kepada jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
Setiap hari kita selalu kembali ke meja ini. Dan setiap tahunnya kita akan kembali untuk mengenang roti yang dipecahkan dan cawan anggur yang dicurahkan dan dibagikan pada kita. Namun seringkali kita lupa bahwa sebelum tubuhnya diserahkan, ia terlebih dahulu menundukkan dirinya. Saat itu ia menatap mata murid-muridnya. Ia tahu persis isi hati mereka. Ia bahkan tahu bahwa kaki mereka yang sedang ia basuh pada malam itu adalah kaki yang sama, yang hanya dalam hitungan jam saja akan pergi meninggalkannya. Tetapi Yesus tetap mau membasuh mereka. Karena kasih-Nya yang begitu luar biasa dan tak bersyarat pada kesempurnaan mereka. Ia mau mengampuni, melayani, dan mengasihi. Bahkan kepada mereka yang akan menghancurkan hatinya pada malam itu. Dan kasih yang sama itu juga membasuh kita pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita berkumpul bukan sekedar untuk mengenang tradisi, melainkan untuk menerima perintah baru. Saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita semua. Namun, kasih yang demikian tidak mungkin kita miliki tanpa kerendahan hati. Mari kita merendahkan hati untuk mendengar kebenaran firman-Nya dan memohon agar Tuhan membentuk hati kita seperti hati hamba. Bersama umat Tuhan, kita angkat pujian hati hamba dengan bangkit berdiri semuanya kami undang. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima
Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan dalam setiap kami Tuhan. Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, Kami persembahkan hanya ku kepadamu. persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali katakan yang terbaik yang ada padamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Pada malam yang kudus ini kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar. Ketika Tuhan Yesus Kristus merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya, dan menetapkan perjamuan kudus sebagai tanda kasih dan pengorbanannya kepada kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami sering gagal mengasihi, sering hidup dalam dosa, dan jauh dari kehendak-Mu ya Tuhan. Namun malam ini kami datang dengan kerinduan untuk dipulihkan, dibersihkan, diperbaharui oleh kasih-Mu. Tuhan, sucikan hati kami dan pikiran kami, agar kami layak beribadah kepada-Mu. Jauhkan segala gangguan, kesombongan dan dosa yang menghalangi kami untuk berjumpa dengan-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau dibekali firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau pimpin pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan kami boleh melakukannya. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan Engkau pakai, Engkau layakan. Jauhkan dari kesalahan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu kami boleh melakukannya nanti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami, karena sesungguhnya kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom semua Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-34, pasal yang 13 ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-35, saya bacakan kepada kita semua Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ditanya saudara apa itu kasih, banyak orang menjawab kasih itu adalah suatu perhatian. Kasih itu adalah suatu perasaan. Kasih itu adalah pengorbanan.
Tetapi saudara, Alkitab menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Kasih sejati adalah keputusan yang mahal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan seseorang yang tetap mengasihi temannya, saudaranya yang telah menyakiti dia, yang telah berkhianat kepadanya. Ia tidak membalas, ia tidak menjauhi, tetapi justru ia melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukan perasaan lagi, tetapi itu satu pilihan yang diambil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itulah yang kita lihat di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus sejak ada dia di dunia. Bukan kasih yang nyaman saudara, tetapi kasih yang turun, yang rela merendahkan diri dan rela menderita. Malam ini saudara, kita belajar jalan kasih yang Yesus pilih itu seperti apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sadar, dia tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dia tahu bahwa ia datang dari Allah dan ia akan kembali kepada Allah. Artinya saudara, Yesus sadar penuh siapa dirinya. Dia bukan orang biasa, dia adalah Tuhan. Dia sadar itu. Tetapi justru di momen itu saudara, Yesus bangkit dari tempatnya, menanggalkan jubahnya, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tindakan yang sangat radikal. Di zaman itu saudara, dalam budaya Yahudi, membasuh kaki itu adalah pekerjaan budak. Dan bukan hanya sekedar budak, budak yang paling rendah. Bahkan orang Yahudi saudara sering tidak mau melakukannya. Biasanya dilakukan oleh budak non-Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat hina. Tetapi Yesus melakukan itu saudara. Ya. Padahal kalau kita melihat, dia adalah guru mereka. Dia adalah Tuhan mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi saudara, Yesus tidak pilih-pilih. Dia membasuh kaki semua muridnya saudara. Termasuk Yudas Iskariot yang Yesus tahu bahwa itu akan mengkhianati dia. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengasihi bukan karena orang itu layak. Yesus mengasihi bukan karena orang itu baik dan pantas menerimanya. Enggak saudara. Yesus mengasihi walaupun dia tahu dia akan disakiti. Walaupun dia tahu dia akan ditinggalkan. Walaupun ia tahu dia akan disangkal, ia tetap mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Yesus itu bukan cuma kata-kata, bukan cuma ajaran, tetapi kasih Yesus itu aksi nyata. Dia menunjukkan seperti apa dan bagaimana cara mengasihi itu. Saudara, kalau kita sering mendengar istilah yang disebut dengan kenosis, artinya mengosongkan diri. Saudara, bukan berarti Yesus berhenti jadi Tuhan, tetapi justru dia rela turun, merendahkan dirinya, mengambil natur manusia dan hidup sebagai hamba. Saudara, di dalam Filipi dikatakan saudara, Yesus yang setara dengan Allah tidak mempertahankan haknya, tetapi merendahkan dirinya dan menjadi hamba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah Yesus turun sangat jauh. Dia merendahkan diri. Untuk apa? Demi kita umat yang dikasihinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita jujur saat ini, kita sering mau mengasihi, tapi ada syaratnya. Kita mau mengasihi selama kita tidak direndahkan. Kita mau mengasihi selama kita tidak disakiti. Selama kita tidak dikhianati. Selama itu semua enak buat kita, kita mau mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika
sudah mulai sakit, sudah mulai merugikan, maka kasih kita mundur. Kasih kita berhenti. Tetapi kalau kita melihat Tuhan Yesus, dia memilih jalan yang tidak nyaman itu, saudara. Dia memilih jalan yang menyakitkan itu. Dia memilih jalan yang merendahkan diri. Dia mengasihi sampai titik terendah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita mau mengasihi seperti Yesus? Ataukah kita masih mengasihi dengan batas-batas kita sendiri? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat lagi jalan kasih yang Yesus pilih adalah jalan kasih yang bertahan dan mau taat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai yang ke-46, di mana di Taman Getsemani kita melihat kasih Yesus dengan cara yang sangat dalam dan nyata. Bukan lagi hanya kata-kata, tetapi pergumulan hati yang sangat berat. Sampai Yesus berkata, jiwaku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, ini menunjukkan Yesus benar-benar merasakan kesedihan yang sangat dalam. Ia tidak sedang berpura-pura kuat. Ia sedih. Kenapa, saudara? Karena cawan penderitaan itu nyata. Dalam Alkitab memakai kata cawan untuk menggambarkan sesuatu yang harus diminum sampai habis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan ini bukan sekedar hanya penderitaan fisik, tetapi cawan itu benar-benar itu adalah murka Allah terhadap dosa manusia. Hukuman yang seharusnya kita terima, tetapi Yesus menanggung hukuman itu. Ia yang tidak berdosa, tetapi ia menanggung hukuman dosa manusia di hadapan Allah yang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pergumulan yang sangat dalam. Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara, ini menunjukkan Yesus benar-benar manusia. Ia merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tidak kebal terhadap rasa takut dan rasa sakit. Ia tahu persis apa yang akan terjadi. Tetapi saudara, Yesus tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata, namun bukan kehendakku ya Tuhan yang terjadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya apa, saudara? Yesus memilih taat. Bukan karena itu mudah. Tetapi saudara, walaupun itu sangat berat, ia memilih bertahan. Kenapa, saudara? Karena ia mengasihi kita. Ia tetap memilih taat sekalipun hatinya itu sedang hancur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus tetap bertahan? Yesus bertahan bukan karena ia super kuat. Bukan karena tidak ada rasa takut. Atau sekedar menjalankan tugas. Bukan, saudara. Tetapi karena satu kata, yaitu kasih. Kasihnya itu pribadi. Saat ia memilih minum cawan itu, saudara, ia melakukannya dengan sadar. Dan penuh dengan kasih. Ia sadar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Kristus di salib adalah kasih yang sadar. Ia tahu pada siapa ia mati. Artinya Yesus tidak mati secara kebetulan. Ya, ia mati dengan tujuan. Ia dengan kasih yang nyata. Ia menunjukkan bahwa ia benar-benar mengasihi umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Yesus berlutut di Getsemani, ia melihat salib di depannya. Ia tahu penderitaan yang akan datang, tetapi ia tetap maju. Kenapa? Karena kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memanggil kita untuk meneladani kasih-Nya. Yesus berkata, aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Ini bukan sekedar cerita indah. Ini adalah panggilan hidup. Membasuh kaki. Apa artinya bagi kita hari ini, saudara?
Artinya bagi kita saudara, mengampuni orang yang melukai kita. Mengampuni orang yang telah mengecewakan kita. Melayani orang yang telah mengkhianati kita. Mengasihi tanpa balasan. Saudara, itu sulit, bahkan itu sangat menyakitkan. Tetapi itulah jalan kasih yang Yesus pilih dan yang telah Dia berikan contoh kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, realita di dalam hidup kita saat ini, sering kita menghadapi teman yang mengkhianati kita, keluarga yang menyakiti hati kita, yang melukai hati kita, bahkan sampai sangat kayak disayat-sayat hati kita itu. Orang gereja yang mengecewakan kita. Pertanyaannya saudara, apakah kita tetap mengasihi atau tidak? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini penting saudara. Kita tidak bisa melakukan ini dengan kekuatan diri kita sendiri. Kasih seperti ini hanya mungkin kita bisa melakukannya ketika kita sudah menyadari terlebih dahulu bahwa Yesus telah mengasihi kita. Ketika kita telah menyadarinya, ketika kita telah menyadari bahwa Yesus telah mati bagi kita, telah memberikan contoh bagi kita, maka saya percaya kita bisa melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan kasih yang Yesus pilih adalah jalan yang merendah. Ia turun, jalan penderitaan, jalan pengorbanan total. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia tidak hanya berjalan di jalan itu, ia mengundang kita untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan contohkan kepada kita. Saudara, Yesus berkata, pergi dan lakukanlah demikian. Bukan hanya kepada orang baik, tetapi kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini Tuhan mungkin sedang menaruh satu nama di dalam hati Bapak Ibu yang telah menyakiti saudara, yang telah mengkhianati saudara, yang membuat saudara kecewa. Maka malam hari ini, apakah kita siap mengampuni dia? Apakah kita siap untuk melayani? Dan apakah kita siap untuk mengikuti teladan yang Yesus telah berikan kepada kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meneladani kasih Yesus sekalipun ia dikhianati. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa kasih kami sering dangkal. Kami mudah mengasihi yang baik, tetapi sulit mengasihi yang melukai hati kami. Kami mudah mengasihi ketika itu baik bagi kami. Tetapi ketika kami telah disakiti, kami sulit untuk mengasihi. Kami sulit untuk mengampuninya. Tuhan, Engkau telah memberikan kami contoh dan teladan. Dan biarlah kami juga boleh melakukan apa yang telah Tuhan contohkan kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Yang rela turun, yang rela menderita dan mati bagi kami. Tuhan, ubah hati kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk berjalan di jalan kasih yang Engkau pilih. Ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di mana Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya sebagai tanda kasihnya kepada kita dan kerendahan hatinya. Pencucian kaki adalah lambang di mana Yesus
rela merendahkan dirinya. Mencuci kaki adalah lambang Yesus rela melayani. Mencuci kaki adalah lambang Yesus mau berkorban sampai mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun diberikan perintah untuk saling mencuci kaki kita satu dengan yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, mencuci kaki mudah kita lakukan hanya sekedar simbol. Tetapi tidak mudah ketika kita melakukannya dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Yesus mencuci kakinya, mencuci kaki murid-muridnya, tidak berapa lama kemudian ia ditangkap, ia dihukum, dan ia harus mati di atas kayu salib. Dia merendahkan dirinya, dia rela berkorban. Mari kita juga meneladani dengan simbol mencuci kaki ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh saling melayani dan saling berkorban. Itulah tandanya kita adalah murid Kristus. Amin. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me live up to who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me live up to who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me live up to who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Bersama-sama kita jemaat Tuhan mengangkat pujian ini.
kita melihat teladan Kristus. Make me a servant, humble and meek. Lord, Let me live up to who are weak, and may the prayer of my heart always be. make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Pujian ini. Make me a servant, make me a servant, humble and meek. Lord, Let me live up to who are weak, and may the prayer of my heart always be. make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Dari ruang perjamuan yang penuh dengan kehangatan kasih, langkah kaki Yesus kini mulai mengarah ke tempat yang kelam. Dia tahu apa yang harus dihadapi ke depan, namun dia tidak berpaling dari kehendak Bapa. Mari kita ikuti jejaknya menuju jalan penderitaan, sembari berdoa. Tuhan, pimpinlah kami ke Kalvari, agar kami tidak pernah lupa akan besarnya kasih-Mu. Kita angkat pujian bersama, pimpin ke Kalvari. Mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Ku mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupa kasih-Mu Tuhan. Tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan
Sebentar lagi kita akan bersama-sama menyelami bukan hanya tentang kasih-Nya, tapi di malam itu Dia juga sudah memulai penderitaan yang makin hebat dan makin hebat. Sampai pada akhirnya Dia harus ditangkap dan dibawa pergi. Dan untuk itu, sebentar kita akan memasuki bagian tenebra, sebuah keadaan yang menggambarkan bayang-bayang penderitaan Kristus di Getsemani. Kita akan mengikuti narasi penderitaan Kristus melalui pembacaan Alkitab yang dipimpin oleh narator dan pemadaman lilin satu demi satu, dan lampu ruangan akan diredupkan secara bertahap sampai gelap total. Dan biarlah kita di tengah malam ini kita juga merasakan bagaimana ketika Tuhan Yesus harus menderita oleh karena kasih-Nya kepada kita semua. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini kamu semua akan tergoncang iman karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak akan, Tuhan. Yesus berkata kepadanya, Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum ayam berkokok 3 kali, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Seberapa dari kita merasa diri kita hebat? Adakah mungkin di antara kita yang merasa, saya kuat, saya bisa? Namun ketika kenyamanan hidup kita terancam, betapa mudahnya kita akan mengatakan, aku gak kenal Tuhan. Aku gak peduli lagi Tuhan mau ngatur hidupku kayak gimana. Betapa mudahnya kita memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dan malam ini, lilin padam untuk kesombongan rohani kita. maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka
maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lihatlah Tuhan, Dia tidak berpura-pura kuat. Dia bahkan rela mengalami kesedihan, mengalami kegentaran itu, supaya kita semua yang mungkin hari ini hadir dengan hati yang hancur, kita boleh tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti segala pergumulan dan kesakitan kita. Dia bahkan mau masuk di dalam kegelapan itu bersama dengan kita. kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Seberapa beratnya cawan itu. Begitu beratnya, bahkan sampai digambarkan keringat dan peluh Yesus bercampur dengan darah. Itulah cawan murka yang seharusnya kita minum, yang seharusnya kita tanggung oleh karena dosa-dosa kita. Namun Ia rela mengambil cawan itu buat kita. Bahkan di dalam doanya yang penuh dengan hancur hati, Dia berkata, bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Cawan penderitaan itu begitu berat hingga peluhnya menjadi titik darah. Di saat-saat paling gentar ini, para murid justru terlelap. Mari kita sujud di hadapannya, mengakui bahwa tanpa Dia kita tidak berdaya.
dan memohon agar Dia tetap tinggal bersama dengan kita di tengah gelapnya malam ini. Tinggallah sertaku ya Tuhan. Bersama kita angkat pujian ini. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, hai pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Tinggallah serta kami ya Tuhan. Kami sungguh butuh Engkau. Ya Allah penebusku, tinggallah sertaku. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, hai pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Maha Penolong, Maha Penolong tinggal sertaku. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja denganku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendak-Mu seperti yang Kau mau. dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat.
Yesus meminta hal yang sederhana kepada murid-muridnya. Tinggallah dan berjaga-jagalah denganku. Namun apa yang kita lihat? Mereka semua tertidur. Mata mereka sudah begitu berat. Di saat Yesus paling membutuhkan sahabat-sahabatnya, dia justru ditinggalkan sendirian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, apakah engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Sebuah ciuman yang seharusnya menjadi tanda kasih, kini diputar balikan menjadi senjata yang paling mematikan. Seberapa sering kita dengan mudahnya mencium Yesus dalam ibadah, namun dengan teganya kita menjual Yesus demi ego kita, demi kenyamanan kita, ambisi kita, atau bahkan demi kebiasaan dosa-dosa kita. Malam hari ini lilin padam bagi kemunafikan kita. maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kini tidak ada lagi yang tersisa. Sang terang dunia telah ditangkap dan kegelapan telah menang untuk sementara. Siapkan hatimu,
Karena sang terang dunia akan segera diambil dari tengah-tengah kita. Kini semua telah pergi meninggalkannya. Sang terang dunia telah ditangkap oleh kegelapan. Dalam remang cahaya yang tersisa, mari kita naikkan bait terakhir dari doa kita malam ini. Meski malam terasa mencekam dan gelap makin turun, kita memohon, Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tinggallah sertaku, ya Tuhan. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Maha penolong, Maha penolong tinggal sertaku. mari kita menyaksikan bersama prosesi akhir dari ibadah ini. Biarlah setiap mata tertuju sampai akhir. Lihatlah lilin terakhir ini, lilin Kristus. Sebentar lagi dia akan dibawa keluar bukan karena sang terang dunia itu padam, melainkan karena dia sedang menuntaskan jalan kasih-Nya yang rela menderita bagi kita. Mari tinggal dalam kegelapan malam ini untuk sesaat, merasakan betapa mahalnya anugerah keselamatan yang diberikan bagi kita. Mari kita lihat bersama ke belakang. Saudara sekalian, kegelapan tidak bisa menguasai terang. Besok hari akan kita melihat bagaimana terang mengalami kemenangan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Bukti maut tidak bisa mengalahkannya. Dosa tidak bisa mengalahkannya. Tetapi terang akan terus berpancar. Melalui kematian Kristus, kegelapan dikalahkan dan kita memiliki pengharapan. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami menyadari kami seringkali seperti murid-murid Kristus. Ada kemunafikan, ada penyangkalan akan Engkau di dalam hidup kami. Ada ketidaktaatan di dalam hidup kami, ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur, ya Tuhan, kasih-Mu mengingatkan kami semua bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami, tetapi Engkau menebus dosa dan kesalahan kami. Esok hari kami akan diingatkan
akan kasih-Mu yang limpah dan besar di dalam hidup kami. Dosa kami dibayar oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Kiranya ketika kami ingat akan anugerah-Mu yang besar, kiranya Engkau menyertai dan memimpin akan hidup kami, ya Tuhan. Kiranya saudara sekalian kita boleh pulang dan kita boleh memiliki komitmen yang baru. Diingatkan kembali akan kasih Kristus dan kita boleh saling mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus boleh memimpin akan hidupmu, supaya engkau saling mengasihi seperti Kristus mengasihi. Dan sehingga melalui kasih yang kau nyatakan, kasih Kristus boleh nampak, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan boleh mengambil saat teduh sejenak. Amin. Biarlah ibadah ini boleh sungguh-sungguh kita ingat seumur hidup kita. Ini hanyalah gambaran dari kejadian yang sesungguhnya yang dialami oleh Yesus. Tapi biarlah ketika kita menyelami akan kasih-Nya, bahkan penderitaan di malam itu, biarlah hati kita boleh sungguh-sungguh rindu untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan biarlah malam ini kita merenungkan akan kasih-Nya. Dan kisah ini belum selesai. Esok hari kita akan melanjutkan kisah ini di dalam ibadah Jumat Agung. Mari kita persiapkan diri dan kita boleh hadir bersama-sama di tempat kita beribadah untuk kita merenungkan kasih dan penderitaannya yang begitu luar biasa untuk setiap kita. Ibadah kita telah selesai. Silakan pulang dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.